Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun tema khutbah khatib pada kesempatan yang berbahagia ini adalah keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah perintahkan hambanya untuk salat, akan tetapi Allah tidak salat. Ketika Allah perintahkan untuk hambanya puasa, akan tetapi Allah tidak berpuasa. Ketika Allah perintahkan kita haji, Allah tidak pergi haji. Akan tetapi ketika Allah perintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih terdahulu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atas Nabi dan panjatkan salam kepadanya, salam penghormatan. Itulah perintah salawat. Salawat ini sangat mulia dan salawat ini adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu banyak, ada salawat badar, ada salawat fatih, ada salawat nariyah. Tapi yang sering kita dengar adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apabila kita setiap hari bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa keutamaan bagi orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi. Yang pertama, Allah akan memberikan pahala yang sangat luar biasa. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, ketika di perjalanan Isra, Rasulullah berjumpa dengan malaikat, yang mana malaikat ini membuat Rasulullah kagum, membuat Rasulullah itu heran. Kenapa? Karena malaikat ini memiliki 1000 tangan, memiliki di setiap 1000 tangan tersebut, dan di setiap tangan memiliki 1000 jari. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah gerangan malaikat itu? Maka malaikat Jibril menjawab, malaikat itu bisa menghitung tetesan hujan yang turun dari langit ke bumi sejak sebelum Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat nanti. Itulah kehebatan malaikat tersebut. Kemudian Rasulullah menghampiri malaikat tersebut. Wahai malaikat, apakah tugasmu? Tugasku, wahai Rasulullah, aku bisa menghitung berapa tetesan hujan yang turun dari langit ke bumi sebelum Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat. Tapi ada satu yang tidak bisa aku menghitungnya. Ketika umatmu berkumpul di suatu tempat, kemudian dia bersalawat kepadamu, aku tidak bisa menghitungnya berapa besar pahala yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, keutamaan kita bersalawat. Ada 4 malaikat yang menjamin, yang memberikan jaminan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, datang malaikat Jibril alaihi salam menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku memberi jaminan kepada umatmu. Bagi siapa umatmu yang senantiasa bersalawat kepadamu,
tidak kurang dari 10 kali dalam sehari, maka aku akan gandeng tangannya ketika menitis jalan Siratul Mustaqim. Yang kedua, malaikat Mikail datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku memberikan jaminan kepadamu bagi siapa umatmu yang senantiasa bersalawat kepadamu tidak kurang dari 10 kali dalam sehari, maka ketika dia di padang mahsyar nanti, di padang mahsyar yang tandus, ketika dia haus, maka aku akan ambil telagamu ya Rasulullah, aku berikan kepadanya. Itu jaminanku Mikail alaihissalam. Yang ketiga, datang malaikat Israel. Israel menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku memberikan jaminan kepadamu bagi siapa di antara umatmu yang senantiasa berselawat kepadamu tidak kurang dari 10 kali dalam sehari, maka akan aku cabut nyawanya nanti seperti mencabut nyawa para nabi dan para wali Allah. Yang keempat, datang malaikat Israfil. Ya Rasulullah, aku memberikan jaminan kepadamu bagi siapa di antara umatmu yang senantiasa bersalawat kepadamu tidak kurang dari 10 kali, maka aku akan sujud dan aku tidak akan bangkit kecuali engkau ampunkan dosanya. Yang terakhir, keutamaan yang kita dapatkan dari yang senantiasa berselawat kepada Nabi, yaitu kelak nanti di yaumil mahsyar Rasulullah memberikan syafaatnya. Syafaat itu adalah pertolongan. Tidak ada seorang nabi pun yang bisa, yang berhak memberi pertolongan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi. Sesibuk apapun kita, usahakan bersalawat kepada Nabi minimal 10 kali dalam sehari. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.